Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun sidang Id yang dimuliakan oleh Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Peristiwa kurban kita sudah kenal bahwa peristiwa ini diawali dengan sebuah sejarah manusia, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu cintanya kepada anaknya, yang didambakannya anaknya. Begitu sudah lahir anaknya dan berumur 7 tahun, sedang lucu-lucunya, sedang mulai masuk ke hati Ibrahim, maka Allah mengujinya untuk menyembelihnya melalui mimpinya. Qul ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuha fanzur madza tara. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu cintanya kepada anaknya, tapi begitu perintah Allah hadir, Nabi Ibrahim lalu melaksanakan perintahnya. Padahal anak itu adalah yang didambakannya, sampai masuk ke hatinya bahwa Nabi Ibrahim pengen sekali punya keturunan. Kenapa Nabi Ibrahim bisa melakukannya? Ternyata rahasianya adalah innama huwallahu wa nafsuka wa antal mukhatib wan nafsu diddullahi wa aduwuhu. Dalam diri kita ini adalah gambaran bahwa sejarah Nabi Ibrahim adalah sejarah buat kita. Manusia hidup di dunia itu 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah Allah sebagai yang memerintah dan yang melarang. Yang kedua adalah an-nafsu, nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan apa tugas nafsu? Wan nafsu didullah wa aduwuhu. Nafsu itu adalah menentang perintah-perintah Allah dan memusuhi aturan-aturan Allah. Lalu bagaimana posisi kita? Wa antal mukhatib, engkau adalah orang yang diajak bicara. Makanya manusia diberi akal oleh Allah untuk mampu mendekat kemana dia. Apa mendekat kepada Allah dengan taat kepada Allah? Apakah taat kepada hawa nafsu? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nabi Ibrahim termasuk orang yang mampu mengeluarkan nafsu pada dirinya. Fa innahu kharaja an nafsihi wa baqiya bila hawa yajurru. Nabi Ibrahim kenapa mampu menyembelih anaknya? Karena Nabi Ibrahim telah keluar dari nafsunya. Nabi Ibrahim tahu persis posisi dirinya, bahwa dirinya adalah antal mukhatib, bahwa dirinya adalah orang yang diajak bicara. Untuk bisa taat kepada Allah, apakah taat kepada nafsunya? Makanya hadir perintah itu melalui mimpinya. Tapi apa yang terjadi?
Nabi Ibrahim alaihissalam wa baqiya bila hawa yajur. Nabi Ibrahim sisa hidupnya tidak bersama nafsunya, tidak bersama keinginan yang menentang Allah. Nabi Ibrahim hidup sisa waktunya bersama ketetapan Allah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sidang Id yang dimuliakan oleh Allah. Lin nafsi ibti'aun wa tamanin wa syahwatun waladzatun bimulabasatiha. Bahwa nafsu dia membuka pintunya. Pertama adalah iddi'aun. Pintu nafsu itu adalah pengakuan. Dan itu sering kita akui, bahwa anak kita adalah anakku, harta kita adalah hartaku, dan semuanya yang dimilikinya merasa milikku. Itulah yang disebut pengakuan, dan itu adalah pintu nafsu. Maka Ibrahim diuji oleh Allah dengan anaknya untuk disembelihnya. Ayo hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam nafsu ada tamanin. Apa itu tamanin? Angan-angan. Dalam diri manusia ada dua hal. Yang pertama adalah hawa, dorongan untuk berbuat jahat. Dan yang kedua adalah iradah, kehendak. Kehendak dalam diri manusia ada dua. Yang pertama adalah kehendak diri kita sendiri, dan yang kedua adalah kehendak Allah. Ketika manusia selalu mengikuti kehendak dirinya, maka ada 4 hal yang akan dialaminya. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah kerusakan, dan yang ketiga adalah tidak dipandang oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Kenapa? Karena dia dalam hidupnya mengikuti kehendaknya sendiri. Kemudian yang keempatnya, terhalangnya pemberian dari Allah. Itulah ketika manusia mengikuti kehendak dirinya, maka nafsu berbicara. Itu yang disebut tamanin, angan-angan. Ayo hadirin sedang yang dimuliakan oleh Allah. Al-ubudiyatu antakuna khasman ala nafsika. Penghambaan manusia itu tercermin. Antakuna, engkau adalah khasman ala nafsika. Ketika engkau memusuhi hawa nafsu, maka engkau adalah jati diri seorang hamba. Jadi seorang hamba yang benar, seorang hamba yang betul-betul jati dirinya seorang hamba, ketika seorang hamba itu melawan nafsunya, bermusuhan dengan nafsunya. Ayyul hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar manusia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah? Yang pertama adalah ukhruj min nafsika. Belajar keluar dari dirimu. Apa yang dimaksud belajar keluar dari dirimu? Dalam diri manusia ada sifat membangkang, dalam diri manusia ada sifat taat. Maka keduanya ada dalam diri kita. Keluarlah dari sikap membangkang kepada Allah. Ketika sifat membangkang kepada Allah telah keluar, maka yang ada adalah kepatuhan kepada Allah, seperti baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kalau perintah itu ada pada diri kita? Kita diperintah untuk menyembelih anak kita. Apakah dikerjakan ataukah tidak? Jawabannya adalah ketika kita mengikuti perintah Allah, maka dikerjakan. Kenapa bisa dikerjakan? Kita buktikan bahwa Nabi Ibrahim begitu pisaunya terhunus tajam, tetapi tidak mampu memotong lehernya Ismail. Itulah yang disebut dengan ketika penghambaan diri kita kepada Allah betul-betul, maka apapun yang kita inginkan terlaksana. Tapi kalau saat itu Ibrahim tidak melaksanakan perintahnya Allah, mungkin Ismail di tengah-tengah perjalanan hidupnya bisa dimatikan oleh Allah dengan cara yang Allah ketahui. Tapi nyatanya pisau yang terhunus tajam untuk memotong leher Ismail mendadak digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Itulah ketika manusia mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti kehendak dirinya. Nabi Ibrahim kalau mengikuti kehendak dirinya, enggan untuk menyembelih anaknya, karena anaknya adalah anak yang didambakan. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah.
Kemudian kita belajar yang kedua adalah wa in azil an mulkika. Kita belajar untuk melepas diri dari kepemilikan. Anak kita bukan milik Allah, anak kita bukan milik kita, anak kita adalah milik Allah. Harta kita bukan harta kita, tetapi harta kita milik Allah. Ketika kita dipinta oleh yang punya, harus tersenyum melepaskannya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mampu melepaskan kepemilikannya, bahwa dirinya hidup seperti tukang parkir, banyak yang mampir tetapi tidak merasa memiliki. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh. Kemudian yang ketiga, wasallim al-kulla ilallah. Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah. Setelah beliau ingin menjalankan perintahnya untuk menyembelih anaknya, beliau diserahkan dirinya kepada Allah. Bagaimana nasib anaknya? Tapi apa yang terjadi? Pisau yang begitu tajam tidak mampu memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Ayo hadirin rahimakumullah. Fa idza waqafta al-haqqa azza wa jalla fi mukhalafatin nafsi, apabila engkau telah cocok dengan aturan-aturan Allah, apabila engkau sudah setuju dengan aturan-aturan Allah fi mukhalafatin nafsi, dalam berselisih dengan nafsu, apa yang terjadi? Fakunta lillah, maka engkau milik Allah. Ketika kita sudah menjadi milik Allah, khosman ala nafsika, maka engkau pasti memusuhi nafsu. Karena nafsu adalah wadah dari hawa. Apa itu hawa? Hawa adalah as-sukut. As-sukut artinya jatuh. Yang disebut jatuh dari atas ke bawah. Yang tadinya kaya bisa menjadi miskin, yang tadinya sukses bisa menjadi bangkrut karena mengikuti hawa, dan hawa diwadahin oleh nafsu. Ayo hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi ketika manusia sudah cocok dengan aturan Allah, sudah setuju dengan aturan Allah? Fatahaqqaqat hina idzin mawalatuka wa ubudiyatuka lillahi azza wa jalla. Ketika loyalitasmu, kehambaanmu sudah betul-betul nyata dipandang Allah, maka apa yang Allah beri kepada hamba itu, wa atajkal aqsamu hani'an mari'an mutayyiban, itulah yang dialami Nabi Ibrahim. Begitu pasrahnya, loyalitasnya kepada Allah begitu tinggi, kehambaannya kepada Allah begitu tinggi, apa yang terjadi? Wa atajkal aqsamu, Nabi Ismail tetap hidup. Nabi Ismail tetap hidup sampai masa tuanya, bahkan Allah beri menjadi nabi lagi. Makanya disebut aqsamu hani'an, menyenangkan. Jadi ketika seseorang mengikuti kehendak Allah dan setuju dengan perintah-perintah Allah, maka Allah akan beri rizki. Yang pertama adalah hani'an, rizki yang menyenangkan. Kemudian yang kedua mari'an, rizki yang membuat dirinya menjadi segar. Lihat Nabi Ibrahim, begitu beliau melaksanakan tugasnya, apa yang diharapkannya tetap. Nabi Ismail ada di sampingnya, dan Nabi Ibrahim tetap segar. Dan yang ketiganya adalah mutayyiban. Apa itu mutayyiban? Baik-baik saja. Nabi Ismail tetap sehat sampai masa kematiannya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita betul-betul setuju dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan beri rizki berupa rizki yang menyenangkan, yang menyegarkan, dan baik-baik saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk usaha yang akan berdiri nanti Khatib akan menuju dari utara ya, dari utara silakan nanti diikuti oleh jemaah silakan. Mohon di sajadahnya atau barang-barang yang pada sajadahnya yang akan dulu sajadah. Insyaallah. Ada di sini. Sallallahu Alaihi wasallam.